Udah? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, para pejuang maghrib sekalian, berjumpa lagi di Ngabdur Ramadan, kultum spesial kuliah tunggu maghrib bersama saya, Abdur Arsyad dan Cing Abdul Akhrian. Masuk ke hari 27 ini. Hari ke-27, alhamdulillahirabbil alamin. Antara 2 atau 3 hari lagi nih. Kalau Muhammadiyah sudah 3 hari pasti. 3 hari ya. Kita pakai Muhammadiyah aja nih untuk jumlah episode. Iya, pakai Muhammadiyah aja ya. Iya, 30 ya. 30 aja. Oke. Ya, berarti ya 3. Berarti tinggal 3 lagi. Tinggal 3 lagi. Masih 3. Kalau kata Comika, Masih harus 3. masih harus 3 lagi, bukan tinggal 3. Ya. Kalau tinggal 3 itu kesannya menggampangkan. Ya, tapi karena ini dalam hal Ramadan, Jadi tinggal karena kita tuh tinggal sedih. 3. Sedih kalau kita masih harus puasa 3 kali Kayak itu beban. kayak beban. Sedangkan kalau kita bilang tinggal itu ada kerinduannya gitu. Panji mikir itu nggak sih ke suasana Ramadan ini dalam menulis masih bukan tinggal? Mikir-mikir dia Islam sekali, Panji. Dulu tuh ya. Islam. Oh, iya, iya. Orang di Markas Sumika ada Iya, iya. musola kan. Karena masih 3 lagi, lo masih punya kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Mumpung masih ada 3 lagi, gitu. Mungkin gitu. Iya. Tapi biasanya para penceramah itu sering jadi guyon. Kalau di kultum atau apa. 3 hari lagi ini masjid udah sepi. Yang Iya. rame itu mall-mall. Iya, iya, iya. Iya, Karena iya, diskon udah mulai banyak. Iya, iya. Orang baju lebaran, Iya. kue-kue. Iya, iya. Apa jokesnya juga lagi tawaf di mall muter. Ya. Ntar lempar jumrohnya juga di mall kata gitu. Ini apa namanya? THR udah habis di situ nih. Iya, karena THR itu maksimal dibayarkan H-7. Oh, berarti sudah ya ini. H-7 Lebaran. itu sudah harus dibayarkan oleh para pengusaha. Oh. Ya, jadi sekarang udah Seharusnya sudah cair nih THR. udah cair dan udah habis. Nah, ini kemudian saya itu pernah ini saya dengar salah satu penceramah, saya lupa tapi ini apakah di khutbah Jumat atau di video YouTube ya. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya akan lebih bagus kalau THR itu diberikan di Idul Adha daripada Idul Fitri. Karena kalau THR itu kita memperlakukan Idul Adha seperti Idul Fitri, THR diberikan di Idul Adha itu lebih bagus karena orang akhirnya punya uang untuk kurban. Tapi nggak punya uang buat mudik. Tradisi mudik juga diberlakukan di Idul Adha. Jadi ibaratnya liburan Idul Fitri yang biasanya jadi 1 minggu itu dipindahkan ke Idul Adha. Oke. Karena Idul Adha itu ada anjuran untuk kita berkurban. Ketika kita berkurban, kan kondisi daging lagi banyak nih. Ya. Makanan lagi banyak dan itu gratis-gratis kan. Nah, ketika kita mudik, berkumpul dengan keluarga, orangnya banyak, daging ini bisa habis gitu. Jadi mudik pas, daging juga banyak. Kalau Idul Fitri kan, kita mudik, THR-nya habis untuk uang tiket apa segala macam gitu. Makanannya kita harus mengusahakan lagi karena kondisi di rumah lagi banyak orang. Alangkah lebih baik kalau itu Idul Adha gitu. Misalnya kan kalau kita memperlakukan Idul Adha itu seperti Idul Fitri, lebih banyak manfaatnya kata beliau yang kemudian saya pikir-pikir benar juga ya. Tapi memaafkannya ini kan, maksudnya silaturahmi ini yang jadi, ini kita udah puasa nih, bisa membersihkan diri dari dosa-dosa kepada Allah. Ayo sekarang kita silaturahmi, saling bermaafan, membersihkan juga dosa-dosa sesama saudara, sesama manusia. Jadi pas, habis suci. Idul Adha ucapannya apa? Minal Aidin juga nggak? Gue nggak tahu tuh kalau minal aidin wal faizin. Tapi kalau kita lihat dari hakikatnya Idul Adha itu ya, kan wukuf di Arafah kan? Iya. Wukuf di Arafah sampai kemudian Idul Adha ya. Iya. Artinya itu secara timeline-nya orang ibadah haji ini terakhir ya? Iya. Ya, haji itu ya Arafah.
wukuf di Arafah Iya. itu. Ini yang terakhirnya ya, sampai Idul Adha-nya. Nah, artinya mungkin hakikatnya mungkin sudah untuk kita maaf-maafan Ya. biar haji kita mabrur gitu. Iya, iya. Karena memang kalau di Arab kayaknya yang lebih ramai Idul Adha, Dur. Idul Adha kan. Karena kita mudik itu cuma ada di beberapa negara, Dur. Termasuk Indonesia. Indonesia, Cina ada mudik itu. Terus beberapa negara Asia juga ada tradisi mudik. Memang bukan tradisi Islam, bukan. Tradisi negara ini. Budaya. Ya. Nah, itulah di Madura, kalau Madura tuh lebih ramai Idul Adha. Idul Adha ya. Idul Adha. Banyak kalau yang lebih ramai di Idul Adha. Ya, karena itu tadi hakikatnya Idul Adha tuh karena kita potong. Misalkan kita di dalam satu keluarga aja kita potong satu kambing saja, setelah kita bagi-bagi gitu ya ke fakir miskin apa segala macam, itu masih banyak sekali itu yang kita bisa habiskan kalau kita mudik. Iya, dan uang THR juga kita bisa, tidak ada lagi orang alasan bahwa waduh saya lupa nabung lagi untuk kurban tahun ini. Paling tidak dia ada tuh dari uang THR. Untuk kambing ya? Untuk kambing. Untuk sapi kan bisa patungan juga 7 orang kan? Iya. Satu orang tuh bisa 1,7 sudah bisa dapat itu. Gak dapat dong, Dur. 21 sekarang, Dur. Oh, sapi di sini nggak dapat, sapi di sana dapat. Sapi di mana? 7 kali 1,5, 10,5 juta di mana? Di Flores Timur, di Larantuka, di Masjid Al Amin Weri itu, satu sapi 7 orang. Satu orang itu 1,7. Ya, berarti dia itu 11,9 juta. Dapat satu sapi. Makanya kalau satu sapinya itu ngukur di Jakarta nggak dapat 11,7. Iya, betul. Gue ingat juga itu. Ada beberapa yang bilang kalau di beberapa tempat sapi murah. Iya. Iya. Nah, itu jadi bisa patungan. Tapi kalau lo mendingan mana? Apa tuh? Kambing satu bahkan patungan bertujuh. Ya. Hah? Lo beli kambing satu, atau lo patungan sama orang untuk beli sapi? Saya selama ini selama ini melewati Idul Adha itu tidak pernah berkurban di Jakarta atau di Depok. Saya selalu di Larantuka. Jadi selama ini saya selalu patungan sapi. Ada yang alhamdulillahnya bisa sendiri. Iya. Nah, gitulah. Atau gini, satu sapi kan bisa 7 orang ya. Ada sapi yang 60 juta, ada sapi yang 30 juta. Kalau sapi lo beli 60 juta, lo patungannya berapa? Hanya untuk 7 orang kan. Kalau lo beli 2 sapi yang harganya 30, bisa untuk 14 orang. Jadi lo bisa korbanin 14 anggota keluarga lo. Pilih mana? Ya 30 sapi, yang 30 juta ya? Yang 30 juta, 2. Iya. Tapi bisa 14 orang jadi. Bisa dapat 14 orang. Ya. Daripada yang 60. Ya 60 bisa dapat 7 saja gitu. Maksudnya kalau kita biar bisa dapat banyak keluarga yang dapat pahala kurban juga, mending ambil yang 30 juta. Ya. Tapi ini logika saya saja ya. Ini bukan berdasarkan dalil atau apa ya. Iya. Saya tidak tahu kalau berdasarkan dalil. Ya lebih bagus lagi yang 62 gitu kalau udah punya uang ya. Yang bagus lagi yang 62. Karena yang dibagi juga akan jadi lebih banyak. Karena kalau satu yang berkurban akan bisa jadi lebih banyak, yang satu yang menerima kurban akan lebih banyak. Iya. Ya kan? Ya. Pasti 60 juta satu sapi sama 2 sapi yang 30 jutaan pasti banyakan yang 60 juta. Dagingnya? Iya. Ya gitulah. Ya begitulah. Ya. Tapi kalau kepalanya tetap 2. Kepala tetap. Iya, lebih banyak kepala sapi yang 30 juta. Iya, karena kepalanya 2. Kepalanya 2, kakinya 8. Kakinya 8. Iya. Ekornya 2. Kalau itu kepala 1, kaki 4. Iya. Sapi-sapi apa yang kepalanya? Sapi Darmen. Sapi Dol. Bukan. Yang kepalanya 2, kakinya 8, ekornya 2. Sapi 2 ekor. Benar. Ya, oke. Udah gitu aja ya. Oke nih, tapi ini kita masih masuk ke fase Madinah. Oh iya. Iya. Tapi gimana? Menurut Cing Alil masuk akal kan? Kalau saya itu setuju sekali soalnya. Apa ini? Kalau hal yang kita lakukan di Idul Fitri ini kita ubah ke Idul Adha. Idul Adha. Jadi Idul Adha itu yang liburnya lebih banyak. Kemudian
THR-nya juga diberikan di Idul Adha. Sehingga Kayaknya nilai manfaatnya lebih deh daripada di Idul Fitri. iya, tapi merubah sebuah budaya itu nggak bisa, Betul. nggak bisa secepat itu, harus Betul. mungkin pelan-pelan kali. Ya. Pada saat dia kan masuknya Islam di sini juga kan pelan-pelan Pelan-pelan. Dur, Ya. gitu, pelan-pelan, cocokin budaya mana yang kita bisa masukin nilai-nilai Islaminya, mungkin secara ritual budayanya tetap dilakuin, tapi dimasukin nilai-nilai Islami di situ kan kayak gitu kan. Ya. Ya mudah-mudahan. Tapi siapa tahu dengan berubahnya pandangan, berubahnya situasi, akhirnya seperti itu kan Ya. banyak. Syukuran aja, syukuran hamil. Sekarang kan udah banyak yang 4 bulan, Dur. Maksudnya gimana tuh? Orang melakukan selamatan hamil. Biasa kan kita 7 bulanan. Ah. Nah sekarang selamatan 4 bulanan udah banyak. Oh. Yang memang seharusnya di 4 bulanan karena Syariatnya 4 bulan. iya 4 bulanan karena ya nggak harus juga sih. Maksudnya dengan di usia 4 bulan itu Ruh ditiupkan. iya itu ininya di situ. Cuman kan waktu itu mungkin ada kita budaya itu masih 7 bulanan. Oke nggak apa-apa kali. Tapi lo isinya sama ini dah gitu, sama doa-doa gitu. Itu lanjutnya bisa panjang tuh, Cing. Emang panjang Dur. Bisa panjang tuh. Iya. Itu tuh saya pernah baca, saya tidak tahu ya, teman-teman nanti kita sama-sama cari ya. Saya pernah baca aja ini. Kemudian hukuman yang dijatuhkan pada orang aborsi di bawah 4 bulan. Iya. Apakah itu terhitung membunuh manusia Iya. atau tidak? Karena ruh belum ditiupkan. Iya. Itu masih seonggok daging. Iya. Apakah itu masuknya membunuh? Iya. Karena kalau di atas 4 bulan, ulama sepakat. Iya. Ini sama seperti membunuh manusia. Iya. Kalau usia kandungan di atas 4 bulan, karena ruh sudah ditiupkan. Iya. Tapi kalau yang di bawah 4 bulan ini, Gue pernah baca juga, benar juga, ada yang di Mama Dede atau di mana ya gitu ya. Itu sama juga membunuh, Dur, walaupun belum 4 bulan. Karena yang sedang berkembang itu yang makhluk hidup, Dur. nah, Yang sedang berkembang, begitu ditiupkan ruh, ya menjadi entitas baru gitu, jadi individu baru, makhluk hidup baru yang sendiri. Tapi menuju 4 bulannya itu ya makhluk hidup, Dur. iya. Makhluk hidup gitu, ya yang nggak tahu ya, gue cuma juga dengar gitu. Pokoknya saya pernah baca hukumnya itu, kemudian ada perdebatan ulama lah. Iya. Khilafiyah di sini, apakah itu dijatuhi hukuman kisos, membunuh atau tidak, gitu ya gitulah. Ya, lanjut ya teman-teman. Ke perang lagi masih? Ya, tentang ini yang tadi itu, kemudian saya bingung bridging. Gak usah pakai bridging, udah langsung. Ya, habis dari perang Uhud ini, teman-teman ya. Bukan perang Uhud. Perang Khandaq, sorry. Perang Khandaq ini ada satu bani Yahudi yang membelot. Ini ada namanya Bani Quraizah. Dan ada lagi perang tersendiri nih, Bani Quraizah. Jadi setelah pasukan musyrikin Mekah pulang, kalah mereka ini kan, nggak bisa kita pulang. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat capek sekali ini perang Khandaq ini. Ya. Sebulan lebih soalnya. Dengan segala macam intrik yang terjadi dan segala macam, capek sekali kan. Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian pulang juga. Jadi masuk ke kota Madinah. Jadi kota Madinah ini besar sekali kan. Maksudnya parit ini jangan dianggap kayak ini kota Madinah buat parit di sini gitu, enggak. Ini kota Madinah agak ke depan sedikit baru dibikin paritnya itulah gitu. Kemudian pulanglah kota Madinah. Masuk ke kota Madinah, kemudian Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW. Tanya, ya wahai Rasulullah, apakah kalian gencatan senjata? Gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa iya malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan sesungguhnya para malaikat tidak melakukan gencatan senjata. Jadi sekarang ini malah para malaikat sedang menuju ke Bani Quraizah. Nah, kemudian bilang, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk berangkat ke Bani Quraizah karena aku dan para malaikat juga akan memerangi mereka. Nah, disitulah berangkat lagi. Balik lagi. Baju perang belum dilepas. Itu kayak yang di mana, Dur? Hah? Itu kayak yang di mana perang kemarin juga? Hamaratu Saat. Oh iya, oke. Iya. Setelah perang Uhud. Iya, oke.
Nah, ini berangkat lagi ke Bani Quraisyah sampai ini kisah yang para penceramah juga sering mengatakan ini. Rasulullah SAW ini biasanya para penceramah menggunakan kisah ini untuk bagaimana kita mengambil ibrah masalah khilafiyah, masalah perbedaan. Jadi Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada kaum muslimin bahwa karena ini Jibril dan para malaikat menuju ke Bani Quraisyah, Rasulullah juga akhirnya bergegas kemudian mengatakan kepada kaum muslimin bahwa ayo semuanya kita berangkat ke Bani Quraisyah untuk memerangi mereka karena mereka sudah membelot dari perjanjian dari pihak Madinah dan segala macam, dan berangkatlah kalian segera ke sana dan jangan ada yang sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraisyah. Ya. Nah, ini kemudian terbagi para sahabat itu pada saat itu. Ada yang betul-betul memahami itu secara letter leg yang mengatakan bahwa oh ya sudah sampai di Bani Quraisyah baru kita sholat isya. Ya. Nah, sholat asar. Ya. Akhirnya ada yang mereka tuh betul jalan sampai Bani Quraisyah baru sholat asar. Di mana itu sudah sholat isya. Ya. Jadi mereka sholat isya dulu, habis itu mereka sholat asar. Nah, ada yang kemudian para sahabat juga yang memahami bahwa ini sesungguhnya kiasan saja bahwa kita harus buru-buru. Maka mereka sholat asar dulu, habis itu baru mereka berangkat. Dan dua hal ini tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang berangkat, yang buru-buru berangkat lalu sholat asarnya di waktu isya di Bani Quraisyah itu juga boleh, tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Yang sholat asar dulu di Madinah kemudian baru berangkat juga tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, itulah kemudian sering para penceramah menggunakan cerita ini untuk kita mengambil hikmah bagaimana hadis itu kalau ditafsirkan secara letter leg juga boleh, ditafsirkan secara intisari maksudnya juga boleh. Ya. Interpretasi kita terhadap hadis ya. Itu juga boleh. Ya. Itu juga kemudian nanti sampai ke hilal. Bagaimana Rasulullah SAW bilang, berpuasalah kalian atau berlebaranlah kalian ketika sudah melihat hilal. Ada yang secara letter leg, kita harus lihat hilal. Ada kemudian yang bilang, enggak, ini dengan kemajuan ini kita bisa hitung. Tidak perlu kita lihat langsung. Ini kita bisa. Nah, itu juga bisa. Ada juga yang masalah bersiwak. Bersiwaklah kalian ketika mendekati sholat atau apa. Ada yang betul-betul letter leg pakai siwak itu. Ada yang kemudian sudah kemajuan teknologi, kita bisa ganti itu dengan sikat gigi, dengan pasta gigi dan segala macam. Makanya masih banyak yang jualan siwak tuh di Madinah dan Mekah. Iya. Jadi orang jalan gini-gini tuh sering. Betul. Ya. Saya sering sekali menemukan imam sholat saya yang sebelum dia sawu sufufakum ya faina taswiyata sufuf min tamamis shalah itu merapikan shaf, dia bersiwak dulu. Dia bersiwak baru lurus menarapatkan shafnya ya. Habis itu baru dia sholat. Ada juga yang begitu. Artinya ini dua-duanya insya Allah membawa kebaikan, tidak perlu kita saling salahkan satu dan yang lainnya. Nah, ini kemudian berangkat lah. Nah, di depan itu kan Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang memegang panji Islam berangkat nih. Sampai kemudian melewati sahabat-sahabat yang lain yang mereka menunggu pasukannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tanya, tadi sudah ada yang lewat di depan kita belum? Kan ini yang paling depan kan Rasulullah SAW kan? Sudah ada yang lewat di depan kita belum? Gitu. Kemudian mereka bilang, oh ada. Itu ini si Dihya bin Khalifah Al-Qalbi katanya. Kemudian Rasulullah SAW bilang, bukan. Sesungguhnya itu bukan manusia. Yang tadi lewat di depan saya itu yang lewat yang kalian lihat tadi itu, sesungguhnya itu Jibril dan para malaikat yang lain. Wow. Seperti yang diomongin ya. Seperti yang diomongin. Kita sedang menuju untuk memerangi si Quraisyah. Bani Quraisyah. Ya. Jadi bayangkan sebuah pasukan malaikat semua. Malaikat sudah duluan itu. Menuju sana tuh. Nah, kemudian akhirnya sampai di sana di Bani Quraisyah ini. Kemudian Rasulullah SAW itu mengepung Bani Quraisyah selama 25 malam. Lama. Sama seperti Bani Nadir, maksudnya dikepung. Bani Nadir kan 6 hari. Iya, nah maksudnya
dilakukan sama pengepungan juga iya. karena mereka benteng kan, benteng Quraisy ini benteng juga dikepung selama 25 hari 25 malam. Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa ketakutan kepada hati-hatinya orang-orang Bani Quraisy. Kemudian ada beberapa sahabat yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk bernegosiasi dengan mereka di Bani Quraisy ini untuk mereka mau menyerah atau apa segala macam gitu. Lalu kemudian mereka Bani Quraisy juga kirim utusan kepada Rasulullah SAW dan bawa pesan untuk mereka minta Abu Lubabah, namanya Abu Lubabah bin Abdul Munzir dari Bani Amr bin Auf. Ini sekutunya mereka. Abu Lubabah ini dulu di zaman Rasulullah SAW belum hijrah ke situ. Beliau ini termasuk sekutunya Bani Quraisy gitu, punya hubungan yang baik. Makanya Bani Quraisy mengatakan bahwa coba kirimlah Abu Lubabah yang negosiasi deh. Kan udah kenal lah. Ya, gitu ya. lebih kenal, udah kenal. Sampai di sana mereka tanya Abu Lubabah gimana nih ya? Kami ini gimana? Baiknya menyerah saja ya? Abu Lubabah bilang ya menyerah lah. Tapi menyerahnya itu kalian dipenggal. Kemudian mereka ketakutan apa segala macam. Nah, tapi di sini nih Abu Lubabah itu berjanji untuk tidak masuk pada benteng Bani Quraisy, tapi dia sampai masuk. Kemudian dia merasa bersalah di situ. Nah, sampai di tempat Rasulullah SAW tuh Abu Lubabah ini merasa karena dia kayaknya mendahului Allah dan Rasulnya atau bagaimana gitu ya, dia ikat diri di tiang dekat Masjid Nabawi situ. Diikat di tiang masjid dekatnya Rasulullah SAW, bukan Masjid Nabawi tentunya. Karena mereka sudah jalan Jauh, ini kan. Ya. Ini setelah balik dari benteng itu? Iya. Oke. Dia ikat diri, dia bilang, saya salah nih, saya sudah mendahului Allah dan Rasulnya apa segala macam. Sampai kemudian Jibril alaihissalam datang kasih tahu bahwa setelah 3 hari atau 4 hari itu bilang Allah sudah memaafkan dia. Dan dia senang sekali. Kemudian orang-orang mau buka ikatannya tapi dia tidak mau. Dia bilang saya pengennya Rasulullah SAW yang buka ikatannya. Hanya 6 hari kemudian baru Rasulullah SAW buka ikatannya, dia senang sekali. Lalu kemudian Bani Quraisy ini meminta lagi karena dengan Abu Lubabah ternyata solusinya dipenggal nih. Waduh, gimana ya? Artinya mereka minta lagi kepada Rasulullah SAW untuk mengirim Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nah, Sa'ad bin Mu'adz juga sama. Dulu waktu Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah, beliau ini juga berteman baik lah dengan Bani Quraisy ini. Jadi juga meminta Sa'ad bin Mu'adz lah yang ke sana. Sa'ad bin Mu'adz itu masih dalam keadaan luka karena beliau di perang Khandak itu kena panah, kena lukanya cukup parah gitu. Sa'ad bin Mu'adz ke sana. Mereka Bani Quraisy berpikir bahwa Sa'ad bin Mu'adz datang nih, jadi bisa kita lobi nih untuk ringan. Ternyata sama aja. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan bahwa caranya kalian menyerah adalah dipenggal. Karena kejahatan yang kalian lakukan ini membahayakan semua kaum muslimin, iya. Bahkan anak-anak dan perempuannya di Madinah itu terancam meninggal semua itu karena pengkhianatan yang kalian lakukan ini dosa besar sekali. Caranya nembusnya ya dipenggal. Mau nggak mau. Ya mereka ngerasa kayak waduh, nggak ada ininya juga. Nah, ini kisahnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini salah satu kisah yang sedih juga ini. Beliau ini syahid nih di perang Khandak ini. Jadi kena luka di perang Khandak, syahid juga di sini. Nah, karena luka yang diderita. Nah, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini ketika meninggal, arsy-nya Allah itu bergetar. Ini salah satu sahabat yang meninggal, arsy-nya Allah bergetar itu. Saking apa ya, kerennya orang ini. Nah, lalu kemudian yang seperti yang kita tahu, Bani Quraisy menyerah dan seluruh laki-laki dewasanya dipenggal. Menyisakan yang anak-anak dan perempuan tidak. Semuanya itu diampuni, tapi yang laki-laki dewasanya semuanya dipenggal di parit itu. Di paritnya yang perang Khandak itu, ya. Dipenggal. Lalu kemudian cerita ini teman-teman, sebenarnya hikmahnya, teman-teman kalau mau lihat hikmahnya, belajar hikmahnya ya, banyak sekali hikmahnya ini. Ntar pada satu-satu biasanya menjelaskan dengan sangat detail. Tapi kemudian orang-orang liberal itu biasanya memakai ini nih, cerita ini nih yang bilang, tentu ini maksudnya jauh sekali ya, maksudnya perkataan ini. Tapi ini perkataannya orang-orang liberal, katanya
Nabi Muhammad SAW itu barbar, kejam, nauzubillah min dzalik ya. Pokoknya mereka dengan kata-kata yang buruk lah mengatakan seperti itu, karena masa orang sudah menyerah di penggal apa segala macam. Tapi hikmah di balik ini tuh setelah ini nih tidak ada satupun kaum yang begitu melakukan perjanjian dengan Islam kemudian berani berkhianat. Nggak ada nih setelah dari perang Khandak ini, setelah dari perang Bani Quraisy ini, kesana itu tidak ada lagi yang berani membelot. Karena ketegasan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada Bani Quraisy ini. Dan itu juga bukan keputusannya beliau, itu tuh hal yang memang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk seperti itu. Jadi tanpa perang juga ini menyerah. Tanpa perang. Tanpa perang mereka menyerah Bani Quraisy. Nah, Huyai kemana itu Huyai? Huyai bin Akhtab salah satunya. Sorry, saya kemarin bilang dia mati di perang Khaybar ya. Ternyata di sini, dia ada di sini juga nih. Salam bin Abul Huqaiq yang lari. Lari ke Khaybar. Nah, Huyai bin Akhtab meninggal juga di sini. Dipenggal juga di sini. Di Bani Quraisy, dia di situ juga, ada di situ. Nah, itulah semuanya. Ini kemudian berakhirlah Bani Quraisy di situ tuh. Nah, itu kisah tentang perang Bani Quraisy. Ini satu paket dengan perang Khandak sebenarnya. Ya, sama seperti yang habis perang Uhud dengan perang apa? Hamratus Sa'ad. Ya. Walaupun tidak terjadi bentrokan senjata ya. Cuman udah siap untuk berangkat perang. Ya. Nah, itulah hal-hal ketegasan yang bisa kita lihat dari Rasulullah SAW. Itu sama halnya juga dengan misalkan pemberlakuan hukum kisos. Jadi jangan dilihat kekejaman yang ada, masa orang kita penggal atau apa gitu. Tapi kalau dia membunuh kemudian, jadi hukum kisos itu sebenarnya bukan ini yang saya tahu. Nanti teman-teman coba ini, saya bukan ahli fikih atau ini gitu. Jadi hukum kisos itu sebenarnya tidak serta-merta kisos. Maksudnya ada A bunuh B, keluarga B kemudian menuntut A di kisos, ya di kisos. Tapi kalau keluarga B memaafkan, bayar diat. Iya. Jadi kisos itu bukan yang utama, bukan yang pertama. Itu tuh terakhir ketika memang keluarga tidak memaafkan, apa segala macam tidak bisa, ya sudah berarti kisos. Nah, tapi kalau kisos ini diberlakukan, itu akan membuat orang berpikir dua kali untuk membunuh orang. Tapi kalau kita terlalu remeh ya, bunuh orang, hukumannya cuma 2 tahun, cuma 10 tahun, ya orang bunuh lagi lah. Maksudnya bukan bunuh lagi, tapi tidak ada efek jerah. Orang lain, orang akan melihat kayak, bunuhlah orang 5 tahun, ntar penjara 10 tahun, bebas juga kok. Ini sudah. Nah, itulah hukum kisos. Saya pernah dengar ini di khotib Jumat ini, penceramah Jumat. Jadi ini sama-sama di Al-Baqarah dan letaknya tidak terlalu jauh ini. Perintah puasa itu Al-Baqarah berapa? 183 ya? 183, 84. Terselip satu ayat yang tidak ada hubungannya dengan puasa. Nah, itu. Bukan, Al-Baqarah 183 ya? Coba Mas. Coba lihat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini penceramahnya bilang gini, khotibnya bilang gini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, dan semua orang muslimin di dunia ini setuju untuk kita berpuasa. Ya? Ayat 183. Nah, di atas-atasnya ayatnya ada yang sama persis awalannya, cuman siamnya doang diganti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos kalau tidak salah. Jadi siamnya diganti kisos, tapi ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Padahal awalannya sama. Coba ke atas. Sebelum 183 nih. Lagi. Pokoknya awalannya ya ayyuhalladzina amanu. Coba cari terus. Nah, ini ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya kan? Fil qatl. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos.
berkenaan dengan orang yang dibunuh. Awalan yang sama, satu kata diganti, tapi beda responnya. Ya. Nah, kata khotib Jumat itu, kalau kutiba alaikumus siamnya kita bisa terima, satu dunia ini terima, kisos kenapa enggak? Orang awalannya sama kok. Itu. Kemudian saya waktu dengar ceramah itu, saya mikir, ih benar juga ya. Saya cek tuh, saya bilang, oh iya benar. Kata-katanya sama, hurufnya sama. Cuman diganti siam jadi kisos. Responnya berbeda. Responnya berbeda. Ya. Walaupun kisos ini ya tadi lo bukan pilihan pertama. Bukan pilihan pertama. Oke. Bukan pilihan pertama. Karena saya pernah dengar juga ini ya. Nanti teman-teman tolong koreksi saya. Saya pernah dengar juga kalau keluarga memaafkan, itu tidak tidak harus kisos. Kalau udah jatuh pada pilihan kisos ya harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya. Itu kan akan membuat kita kayak, waduh, saya agak repot juga nih bunuh orang, hukumannya kisos. Misalnya kayak mencuri, hukumannya sih tangan hilang satu nih. Hanya karena Nokia 3310. Tangan hilang satu, sangat Kenapa pilihannya Nokia 3310? Misalkan dia mencuri Nokia 3310. Oke, iya. Maksudnya hanya karena Nokia 3310, kenapa tangan kiri saya hilang atau tangan kanan saya hilang, sangat tidak sepadan tentunya. Iya. Betul. Ya gitulah. Itulah teman-teman, intinya adalah kalau kita ikhlas menjalani itu, insya Allah semuanya itu baik. Al-Quran itu buku pedomannya manusia hidup di dunia. Jadi manual booknya lah ya. Iya, manual book yang dibuat oleh zat yang paling tahu manusia, karena zat yang menciptakan manusia. Menciptakan bumi, zat yang maha tahu. Dengan kita yang otak sebatas ini tuh, insya Allah kalau kita jalani saja dengan ikhlas, insya Allah itu baik untuk kita. Nah itulah teman-teman, saya tentu jauh dari sempurna, nanti teman-teman cari tahu yang lain. Ini kita tidak ada promo-promo halal ya. Udah habis ya? Sudah habis ya? Iya, tapi ya kalau mau... Tapi tetap berbuka puasa dengan yang halal itu tentu harus. Iya. Karena halal itu baik, halal itu sehat. Iya. Kami kasih bonus lah BPJP, selalu aja. Kalau mau lihat keterangannya, lihat di episode-episode kemarin lah ya. Iya. Pokoknya halal.indonesia.go.id. Enggak. halal.indonesia di IG-nya. Di IG-nya. Iya. Kita masih punya 3 hari lagi nih. Iya. Udah musik aja. Oke. Saya berasal undur diri. Saya Abdul juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lagi. Udah pengen pulang ya Mang Dion.